itu juga yang dikerjakan Bapa. Banyak sekali. Jadi ayat Alkitab itu tidak bisa apa berdiri sendiri gitu Pak. Jadi kalau Bapak cuman terpaku dengan satu ayat tanpa melihat ayat pendukung yang lain, repot gitu. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Keine Stimme. Ich fange an schon. Sei ruhig. Keine Stimme bitte. Malam Kang Windar. Selamat malam Kak. Oke, Ya, Kang Kak Karina. Windar. Mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan Kang. Muslim atau Kristen Kang? Alhamdulillah Muslim. Gini Kak Karina, saya mau nanya, Ya. tolong coba di mana Yesus mengenal di dalam Bible ya, di dalam Bible Yesus beragama Kristen. Di mana di dalam Bible Yesus beragama Kristen? Ya. Kalau boleh tahu, Kang Windar tahu nggak apa artinya Kristen, Mbak? Saya bertanya, apa pemahaman Kang Windar tentang Kristen? Apa artinya Kristen? Nah, justru Apakah itu saya nanya Kak. Saya terus terang saya kurang tidak tahu? paham. Justru itu saya Oke. nanya Ya, itu. jadi ya Ya, saya Kristen. nanya di mana disebutkan Ya. Yesus mengenal Kristen gitu. Oke, saya jelaskan ya. Karena saya kan Paulus ini hadir setelah Yesus disalib gitu ya. Satu-satu, Kang. Jadi satu dulu saya jawab, kemudian selesai, baru Kang Windar pertanyaan berikutnya. Oke? Jadi saya siap. jelaskan dulu Siap. pertanyaan pertama ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus, Kang. Pengikut Kristus. Ya. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya disebut Kristen. Nah, lalu Yesus agamanya apa? Apakah Kristen? Ya tidak. Kristen itu pengikutnya. Begitu. Yesus apa agamanya? Yesus tidak bawa agama. Ya, Yesus Kristus datang membawa jalan keselamatan yang pasti menuju surga. Dia tidak bawa agama. Ya, jadi dia bawa jalan keselamatan yang pasti. Begitu. Dia sendiri yang dimaksud dengan apa? Dengan Kristus. Dan kalau Kristen itu pengikut Kristus artinya, gitu Bang. Lalu kapan kenalnya? Yesus kenal orang Kristen nggak? Ya pasti kenal. Tuhan Yesus berkata, ya, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Ya, akulah gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku dan domba-dombaku mengikut aku. Ya, kami sebagai pengikutnya disebut domba-dombanya begitu. Itu sebutan saja, bukan kami domba gitu dalam pengertian harafiah, bukan. Ya, cuman domba itu menyimbolkan ketundukan atau kepatuhan, Bang. Makanya dipakai istilah domba. Begitu. Ya. Kepatuhan, ketaatan, ketundukan gitu. Gini. Ya. Dia menurut Kak Karina dia mengenal Kristen, sedangkan Kristen ini kan muncul setelah Yesus disalib gitu loh. Siapa bilang? Siapa bilang Hah? Kristen muncul setelah disalib? Kristen itu artinya pengikut Kristus ya. Pengikut Kristus ini sudah ada ya Yang sejak yang 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 membuat Kristen siapa, Kak? yang membuat Kristen tidak dibuat ya. Kristen itu sebutan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada pengikut Kristus, terhadap pengikut Kristus. Jadi Coba orang-orang Yahudi coba Kak Karina coba buka ya. di Kisah Para Rasul 11:23. Dari ayat 21 aja deh biar jelas. Dan tangan Tuhan menyertai Oke. mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang, dan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya. Nah, jelas berarti di 11:26 itu kan baru Ya. pertama kali disebut Kristen. Kristen. Nah, Tapi sedangkan tahu nggak Yesus ini Kristen kan sudah apa? disalib. Begini loh, tapi Hah? kan sudah tahu tadi kakak udah kasih tahu arti Kristen apa? Pengikut Kristus, ya kan? Jadi sebelum Paulus itu sudah banyak pengikut Kristus, ya kan? Sudah banyak sekali sebelum Penamaan Kristen kan belum ada, Bu. kalau Kak, penamaan Kristen Kristus ini kan belum muncul. betul itu Pertama kali penamaannya. Dulu disebutnya Ya, pertama kali dikenalkan oleh Barnabas dan Paulus itu ya ya, di Antiokhia itu. iya. Itu terjadi Gini, setelah Yesus sudah disalib. betul, itu istilahnya, istilah Kristennya iya, tetapi arti Kristen itu pengikut Kristus ya. Jadi pengikut Kristus memang sudah ada. Setelahnya disebut sebagai Kristen, begitu. Ya kalau Pada pengikut kan murid-muridnya Yesus yang 12 orang itu kan enggak. murid dan semua orang yang percaya kepada Yesus disebut murid, gitu. Karena kalau orang sudah percaya Betul, Yesus tapi bertobat, dia harus murid-murid itu dimuridkan kan dulu. dari Enggak 12 terbatas. murid itu Oh, enggak. tidak mengenal Kristen. Tidak terbatas dengan murid. Bukan loh, Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya kan? Nah, istilah Kristen itu memang pertama kali di Antiokhia, tetapi orang yang mengikuti Kristus sudah banyak sebelumnya, para rasul yang lain, para murid, kemudian orang-orang yang percaya yang sudah bertobat percaya Yesus itu juga disebut Ya, pengikut Kristus. bagaimana Yesus mau mengenal Kristen, sedangkan Kristen munculnya itu setelah dia sudah disalib, Kak. Bukan, Kristen Iya kan? Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya kan? Jadi kalau pengikut Kristus sudah lama, Yesus pasti kenal gitu. Ya, walaupun belum disebut sebagai Kristen, tapi pengikut Kristus sudah ada. Dulu sebelum disebut Kristen, pengikut Kristus itu disebut sebagai pengikut jalan lurus. Yang Pengikut jalan murid-muridnya itu kan yang murid-murid ininya kan yang 12. ya. 12 itu kan yang murid-murid Yesus ini kan yang tercatat 12 orang, Kak. Kenapa Rasul. bisa Kakak sebutkan Bukan. lebih gitu? Rasul 12. Tapi kalau murid banyak, orang percaya kayak saya juga muridnya Kristus. Ya, saya juga muridnya Kristus.
Semua orang percaya disebut murid. Tapi Karena kalau kita di Bible gini loh, di Bible kan disebutkan 12 murid. iya, murid rasul termasuk murid, ya kan? Tapi tidak semua murid adalah rasul. Ngerti nggak? Banyak sebenarnya murid-murid yang lain yang percaya. Itu menurut pemahaman Karina. Artinya kalau Bukan data dong. menyebutkan di Bible tuh rasul dengan murid ya beda lah, Kak. Nah, kita lihat ya. Memang Coba Kakak rasul buka lah. Tidak ada yang menyebutkan di Bible itu rasul itu sama dengan murid. gini loh. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, apa yang harus dilakukan? Pertama, dimuridkan dulu. Ya, dimuridkan artinya dia murid dong, muridnya Yesus, ya kan? Dimuridkan Di itu mana artinya di mana ibadah. disebutkan di Bible di mana disebutkan, Kak? Ya, mari kita lihat ya. Iya. Kita kan bicara pakai data ya, jadi bukan Iya, asumsi ya. ya betul. Punya data ya kita bahas coba. Iya, oke. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan ajarlah mereka. Semua orang yang percaya Yesus itu muridnya Yesus. Tunggu sebentar. Kalau yang percaya teman-teman Nasrani ngomong anak Tuhan, gimana sih, Kak? Banyak sebutannya, banyak sekali ya. Nih, perintah untuk Hah? memberikan Itu Injil. murid Dengar murid apa anak Tuhan gitu? dua-duanya ya. Jadi mari kita baca Matius 28 ayat 16 dan seterusnya. Ini judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Ya, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. ya. Ke-11 murid ya. Ya, Jelas lanjut. ke-11 murid. Nah, ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yes. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yes, lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yes. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan Semua ajarlah mereka." Nah, bangsa ini yang dimaksud adalah bangsa Israel, Kak. Oh, no. Semua bangsa. Ya, semua bangsa termasuk bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Asia, semua. Ya, saat itu kan dia diturunkan itu di Israel, Bani Israel. Iya. Kenapa diturunkan di Bani Israel? Mengapa tidak di Indonesia? Mengapa tidak di negara lain gitu? Tiap nabi gini, kalau keimanan saya gini, Kak. Keimanan saya, kenapa dia ada di Israel, kenapa ada Musa, kenapa Ibrahim, kenapa Muhammad di Arab? Itu memang dari keimanan saya dari Allah menurunkan sudah memang floatingnya gitu. Jadi Nabi Muhammad di Arab. Boleh kakak jelaskan? Boleh ya? Kenapa Yesus Kristus harus turun di Israel, ke tengah-tengah bangsa Israel? Pertama, karena semua nabi-nabi dari bangsa Israel. Ya, karena ada silsilahnya sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus, itu semua keturunannya Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menginginkan bangsa Israel ini untuk menjadi imam di muka bumi. Ya, jadi kalau orang lain ingin menyembah Allah yang benar, sembahlah Allahnya bangsa Israel. Kalau orang ingin diselamatkan, lihatlah Allahnya bangsa Israel. Nah, tetapi berhubung bangsa Israel menolak Yesus, menolak Mesiasnya, maka keselamatan diberikan juga langsung kepada bangsa-bangsa lain. Maka diangkatlah Rasul Paulus sebagai rasul untuk bangsa non-Yahudi. Ya, jadi kalau ada Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, itu dulu sebelum bangsa Israel menolak dia. Ya, setelah bangsa Israel menolak Yesus, keselamatan akhirnya diberikan langsung kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Makanya ada ayatnya di sini, amanat agungnya berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa tanpa kecuali. Ya, makanya rasul yang ditugaskan untuk menginjil ke bangsa-bangsa lain adalah Rasul Paulus.
ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini ya. Jadi bukan hanya murid 11 itu doang yang murid, ya. Jadi rasul itu murid, yes, ya. Tapi bukan semua murid adalah rasul, begitu, ya. Semua orang yang percaya kepadanya itu murid, gitu, muridnya Yesus. Karena memang di sini jadikanlah semua bangsa muridku. Semua orang Kristen ini yang percaya kepada dia adalah muridnya Kristus, begitu. Pasti dia mengenal kami muridnya, ya. Karena dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Begitu, Kang Windar. Ada pertanyaan lain, Kang? Ya, saya masih belum bisa nangkap ya, karena di situ disebutkan bahwa di Antioquia lah pertama kali disebutkan Kristen gitu. Kita harus bedakan istilah Jadi dengan hakikatnya. Paulus dan Barnabas aja Gini, Kang. ada. Jadi sebutan untuk orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu banyak sebenarnya, ya. Disebut juga anak Tuhan seperti tadi kan, disebut juga pengikut jalan lurus. Sebelum di Antioquia disebut Kristen, itu disebut sebagai pengikut jalan lurus, atau disebut juga sebagai orang-orang kudus. Itu juga sebutan untuk orang Kristen, ya kan? Untuk pengikut Kristus, begitu. Sebutan Kristen ini itu belakangan, tetapi hakikatnya sebagai pengikut Kristus itu sudah banyak, sudah duluan ada gitu. Oke? Oke, Kang Windar. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan, oke, itu satu lah itu ya. Ya. Itu kan keimanan kakak, jadi ya terima nggak terima itu ya dari saya. Kalau yang kedua, Itulah ini kata kalau saya ngelihat kan Yesus nih kan sampai umur 13 ya. sampai umur 13 13. apa 12 kah ya? Jadi ada kekosongan berita gitu dari umur 12 sampai 29 apa 30 ya? Kemana aja gitu ya. Sampai 30 Hah? kemana aja. Iya, sampai 30 Iya, kemana aja. Nah, betul. ya. Itu. Ya, dari umur 13 sampai 12 dia masih tampil kok. Dia masih masih sering masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, ya. Kemudian sampai umur 30 kemana? Sebenarnya nggak kemana-mana. Ada di Nazaret, ya. Di Nazaret. Kenapa munculnya di usia 30 gitu? Pelayanannya dimulainya usia 30. Karena memang dalam tradisi Yahudi, seseorang itu baru boleh mengajar kalau udah usianya 30 gitu. 30 tahun itu syarat untuk bisa melayani. Begitu. Makanya muncul lagi dia usia 30 dan dia hanya melayani sampai usia 33. Jadi hanya 3 tahun untuk menjalankan misi penyelamatannya gitu. Dia Begitu. melayani ini sebagai nabi apa sebagai apa ini kalau melayani umatnya gitu? Iya, dia kan datang memberitakan Injil di mana-mana. Dia mengembalakan murid-muridnya, ya kan? Sambil dia menunggu waktunya tiba, ya saatnya dia mengeksekusi rencana Allah, ya untuk disalibkan, kemudian mati dan bangkit bagi pengampunan Oke, dosa. rencana Tuhan. Rencana Tuhan berarti dia punya Tuhan ya? Rencana Allah, bukan rencana Tuhan. Kalau Tuhannya Iya, besar, Allah itu siapa? Allah itu Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu Iya, Allah. itu siapa itu? Itu Allah itu siapa itu? Allah yang Esa eksis dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu bertahta di sorga, jadi ketika Yesus turun dari sorga, Tritunggal punya Tuhan ya? bukan gitu. Nggak ada di Alkitab seperti itu. Tritunggal punya Tuhan, nggak kayak gitu. Ya, jadi biar kakak jelaskan dulu. Ya. Tadi Kak Karina sampaikan bahwa Allah itu 3. Saya tanya Tuhan bukan.
bukan Iya kan? tiga. Allah itu bukan Tuhan. Ini loh, ya. Mohon kalimatnya jangan dipotong, ya. Allah itu adalah Allah yang esa, dengarkan baik-baik. Allah yang esa satu-satunya, ya, eksis dalam 3 pribadi. Bisa paham nggak sampai di sini? Allah yang esa. Dia bukan Tuhan berarti ya. Maksudnya bukan Tuhan. Ya, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Jadi jangan dipotong dulu. Allah yang esa eksis dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Siapa itu Bapa? Bapa ini adalah Allah yang bertahta di sorga sana. Ya, jadi ketika Putra atau disebut juga Firman, ya, Firman Allah yang turun nuzul ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu sorga nggak kosong gitu, karena ada Bapa yang bertahta di sorga. Nah, yang ketiga, pribadi ketiga adalah Roh Kudus, ya. Nah, Roh Bapak ini Kudus Bapak ini siapa Kak? Sorry, saya potong supaya tidak lupa Kak. Artinya begitu Kak Karina ngomong, saya pertanyakan gitu. Oke, Bapa itu Halo? adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Pribadi pertama. Bukan 3 oknum ya. Kalau pribadi tapi 3 kedua? pribadi. Hah? Oke, pribadi pertama Bapak, pribadi kedua Anak, putra, yaitu Yesus Kristus atau disebut juga Firman. pribadi ketiga. Roh Kudus. Oke, berarti kalau Kakak ini punya roh ya. Pasti punya Roh Kudus yang ada di hati ketika kakak bertobat, percaya Tuhan Yesus, dimateraikan dengan Roh Kudus di hatinya. Begitu. Oke, berarti Kakak punya badan, punya jasmani, punya roh, berarti sudah 2. Gitu. Percaya dengan Bapa, berarti Kakak juga Tritunggal dong. Betul, ya. Di ayatnya berbunyi ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Bukan, Kudus. Kak Karina berarti juga Tritunggal sama dengan Yesus dong. Ya. Bukan sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Sama dengan Allah, ya. Kan Tuhan Sama dengan Allah. Nah, sama dengan Allah berarti beda dengan Yesus. Allah ini siapa ya? Allah Coba berarti dengarkan Allah ini dulu. bukan Coba dengarkan dulu. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita jadikan manusia menurut ya gambar dan rupa kita. sebentar. Hah? Sebentar. Bahasa Coba. Kakak tadi bilang Allah menciptakan, berarti Allah ini Tuhan. Iya, dia Tuhan, tapi Tuhannya huruf besar semua ya. Tuhan huruf besar semua itu adalah Allah Jehovah. Jehovah itu artinya Yesus yang menyelamatkan. Ya, Jehovah. Ya. Yehovah itu apa? Tuhannya Yahudi. Jehovah itu Allah yang Alkitab, Allah di Alkitab gitu. Di Perjanjian Lama Itu Tuhan, itu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Ya, dengarkan dulu. Dengarkan Berarti ada dulu. Tuhan besar, ada Tuhan kecil Kak ya. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ya, itu mah saksi Jehovah itu ya. Jadi gini, Allah Tritunggal itu punya 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pencipta itu siapa? Ya 3 ini, 3 pribadi ini menciptakan. Bukan cuman Bapa doang, bukan cuman anak doang, Roh Kudus doang, 3-tiganya. Makanya dia pakai baiklah kita. Berarti Tuhan punya kepribadian 3. Pribadi eksis dalam 3 pribadi, ya 3 pribadi. Iya, berarti kalau kurang satu Tuhan tidak berkuasa kan begitu kira-kira ya. Yang nggak ada begitu juga. Kalau kurang 1 berarti bukan Tuhan, bukan Allah. Berarti berhala. Kan saling mengikat nih, 3 di dalam 1. Katakan begini, kita seperti membayangkan gini Kak. Kita membuat satu minuman, ada coffee mix lah, 3 in 1, ada kopi, ada gula, ada krim. Itu saling mengikat. Ketika ada satu zat yang tidak ada, katakan gula, berarti dia rasanya tidak manis. Kan begitu. Atau kopinya tidak ada, cuman rasa krem dan gula aja, kan gitu. Jadi harus 3-tiganya harus hadir. Iya kan? Jadi kalau Tritunggal ini salah satunya tidak ada, berarti tidak punya kekuatan.
Yang jelas kalau Begitu satu-satu kira-kira. kalau bukan, yang jelas kalau Allah Tritunggal nggak ada satu pribadi lagi, bukan Allah Tritunggal namanya, Allah Dewi Tunggal, ya kan? Dan itu bukan Allah Alkitab. Kalau konsep Allah Alkitab adalah Tritunggal, itu apa? Tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya waktu penciptaan pun dia pakai kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia ini seturut gambar dan rupa kita. Ya. Nah, kemudian kita lihat di Yohanes, ya kan? Tritunggal pun tidak disebutkan di Bible, Kak. Tritunggal tidak disebutkan di Bible. Tidak ada sebutan kata Tritunggal. Ada Nah, di mana ayatnya. coba? Ada Di mana tiga coba kita yang buka? Ayo kita buka. Oke. Ada dong, masa nggak ada? Iya, kita buka sama-sama biar lihat ya. Oke. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Iyalah. Buka 1 Yohanes 5 dari ayat 7 deh boleh. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Yes. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, Yes. mana Tritunggal. bahasa Tritunggal itu mana? Mana, Kak? Ya. Nggak harus pakai bahasa itu ya, tapi di sini maknanya adalah Tritunggal. Yang Ada 3 kan? Ada itu kan 3. asumsi. Itu kan asumsi, Kak. Bukan asumsi, kita harus memanainya apa yang dimaksud makna dari ayat ini apa? Tritunggal. Trinya itu ya dari 3 ini, sebab ada 3 ya. Ada 3 yang memberi kesaksian. Yang di bawah. Oke, yang Apa? ayat 8 tuh juga sama Tritunggal itu. Ya kan tadi dibilang, jadi kakak sama dong dengan Allah Tritunggal. Ya iya, tadi kakak bilang kan, baca ayat 8-nya. Bukan. Ada 3 yang Bukan memberi kayak kesaksian. 8. Roh, Ada air, 3 dan darah. Itu Tritunggal juga. Nah, iya, manusia ini juga Tritunggal. Kita terdiri dari roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ah, berarti makanya kakak juga sama dong sama Yesus ya. Memang, kan tadi Tuhan bilang, Hah? baiklah kita ciptakan manusia ini ya seturut dan segambar dengan rupa kita. Ya kita manusia ini juga Tritunggal, cuman kita terbatas. Kalau Tritunggalnya Allah tidak terbatas. Oke. Tritunggalnya Allah ya, setiap pribadi itu bisa dibedakan gitu. Dia bisa punya otoritas masing-masing. Ya kakak berarti kurang lebih beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis sama Yesus gitu lah ya. Kalau ketritunggalannya sama, cuman kita Tritunggal kita kan terbatas. Coba, kalau roh kakak misalnya pergi dari badan, mati sudah. Ya kan? Ya itu keimanan kalau- kakak. Saya kan tidak mengimani itu. Saya Iya, tidak mengimani Iya, Tritunggal. kakak kan menjawab Itu kan karena kamu itu kan bertanya. sebutan bapak-bapak pendeta yang sebutan seperti itu, Kak. Apa itu? Kalau saya sebut itu Tritunggal itu kan itu dogma, Kak. Itu sebutan ke bapak-bapak pendeta gitu. Karena Nggak ada. Di sini ayatnya jelas ya. Tri itu bahasa Inggrisnya apa, Tri? 3 kan? Ya kan, Tritunggal. 1. iya ya karena kan? dia Ketiganya adalah 3. 1. Iya, ada 3 yang Inggris memberi tuh kesaksian 3. di surga. Iya, makanya. Iya, Tiga kan Bible Iya ini kan? kan bukan Inggris bahasanya, Kak. Ibrani. Kok bisa 3 sih? Ya, ini bisa. Ini kan diterjemahkan ke apa? Ke dalam bahasa Inggris Tritunggal, ya kan? Supaya orang Indonesia juga ngerti. Tri itu udah tahu 3, ya kan? Nah, jadi Tritunggal, ketiganya adalah 1 itu tunggal. Trinya itu ada 3 yang beri kesaksian di Berarti- sorga, Bapa, Putra, dan Berarti, Roh Kak, Kudus. kalau kita sebutkan itu 3 in 1 bisa ya? Ya nggak bisa lah, nggak ada istilah 3 in 1. Loh, sama 3 in 1 tuh 3 dalam 1. Gimana sih, Kak? Coffee mix 3 dalam 1. Nggak bisa Kan begitu. sama coffee mix. Nggak bisa Bukan, begitu. ini kan Beda-beda. saya beda. mengartikan 3 dalam 1 gitu loh. Nggak Jadi bisa, kalau nggak Tritunggal bisa 3 in 1. Nggak bisa, Gitu nggak kan bisa. kira-kira begitu ya. Nggak bisa dijelaskan seperti itu ya. Jadi gini, Allah Tritunggal itu tidak bisa disamakan dengan apapun, dengan kopi, dengan teh dan gula, nggak bisa disamakan. Atau dia di kantor bapak, Bukan, di rumah bukan. ibu, Saya di bukan kantor menyamakan bapak, di rumah tuh ayah, di bukan tempat menyamakan lain, dengan di luar, kopi. tidak bisa. Kak, bukan, saya tidak menyamakan dengan kopi, tapi kan sebutannya Tritunggal sama kan dengan 3 in 1. Coffee mix pun ada 3 in 1.
Nah, tiga dalam satu. Kita nggak pakai istilah-istilah yang tidak alkitabiah begitu ya. Jadi kalau Betul, sudah esensinya pasti beda memang, tapi ini kan tiga dalam satu artinya kan ya, eh, umat sebut ini aja kan jadi bingung Tritunggal, Kak, ya. tiga dalam satu gitu Tunggal. Kak. Ya, Tritunggal nggak pakai 3 dalam 1 lah. Nggak pernah dipakai itu dalam teologi ya. Jadi Tritunggal, udah titik Tritunggal aja gitu. Ya, jadi istilah teologi yang memang sudah di mana-mana orang Kristen sebutnya Tritunggal gitu. Nggak usah Iya, di iya, rumah. iya, 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 saya tidak membantah itu ya, itu karena keimanan Kakak. Cuman maksud Ya. saya kalau memang ada sebutan, ada kalimat Tritunggal, coba ditampilkan. Ternyata tidak ada, cuman itu mengartikan Bukan, di sini yang jelas. bahasa yang kalimat tadi Karena itu. ada Sebab ada tiganya tiga jelas di yang sini. memberi kesaksian. Hah? Iya, 3 kan. 3 itu kan arti tri. Terus ketiganya adalah 1, itu tunggal, Tritunggal. Lalu salahnya di mana? Jelas di sini Tritunggal. Ini ayat pamungkas untuk Tritunggal. 1 Setuju. Yohanes 5 Itu ayat 7. itu begini Kak. Setuju dengan statement Kakak, ini ayat pamungkas. Ayat pamungkas untuk mengcounter ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya gimana, itu pasti dikeluarkan Tritunggal itu Kak. Gitu. Memang ini ayat pamungkas untuk Tritunggal. Memang gitu. Memang ini ayatnya. Dan kalau ayat-ayat Ya, penjelasan, ayat karena pendukung gini masih banyak. Kak, saya tidak menemukan Yesus menyebutkan dirinya Tuhan di situ. Nah, jawabannya itu ayat pamungkasnya itu diciptakan oleh Bapak-bapak pendeta. Maksudnya apa? Iya kan kira-kira Yesus gitu ya. Maksudnya apa? Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan, hubungan dengan ini apa? Dengan ayat ini? Ya di Yesus di tidak Bible kan tidak ada, Kak. Di Bible tuh tidak menyebutkan. Hah? Ada nggak sekarang Yesus menyebutkan diri dia Tuhan? Sembahlah saya. Ada dong. nggak? Ada dong. Di Masa mana? enggak? Mari kita Ya di mana buka. coba? Ya, ayo kita buka. Ya. Pernahkah Yesus mengatakan, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Ah, itu di mana? Itu mah ayatnya si Ahmad Didat, ya kan? Saya tidak tahu itu. Ini kan Lihat. ini kan Itu mah itu ayat kan Ahmad Didat. Ayat Ahmad Didat nggak akan ada di Alkitab. Tunggu bentar. bukan ayat, itu kan pertanyaan-pertanyaan orang kan ada. Karena gini, saya bukan membandingkan ya, tapi kalau saya melihat di Al-Qur'an itu disebutkan, "Sembahlah Mari saya," kita gitu buka. loh. Sembahlah Tuhan Ya, gitu loh, ayo Mas. kita buka Yohanes 13 ayat 13. Sebentar, ini saya jaringannya kayaknya lagi ini Kak. Coba baca Kak. Kak tolong Kak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang Sebentar, adalah... sorry. Tunggu, kakak baca Sorry. sampai selesai dulu. Jadi jikalau Oke. aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Gimana? Kamu ini siapa nih? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Hah? Murid-murid. Yang menyebutkan Murid-murid. yang ngomong nih murid. Yang ngomong Yesus kepada murid-muridnya. Oke, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan muridnya. katamu Ya. itu tepat. Sebab Yes. memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada tuannya, ataupun seorang utusan dari. Nah, tapi dia kan bertolak belakang dengan yang tadi tuh, Pak, Bu, Kakak. Apa itu? Iya, dengan yang sebentar. Kamu menyebut aku, dia kan mengatakan kepada murid-muridnya ya. Iya. Halo? Iya. Itu dia berkata kepada murid-muridnya. Maksudnya, aku yang gurumu aja, yang Tuhanmu aja, mau lo membasuh kaki kamu. Itu kalau dibahasakan secara sederhana. Gitu loh. Ya, Dan masa kamu pun Tuhan harus- membasuh. Tuhan masa mau turun ke membasuh muridnya, Bu, Kak? Nah, itu kan diberikan tadi, telah memberikan teladan, ya kan? Memberikan contoh. Mengapa membasuh kaki, maksudnya apa? Maksudnya saling mengasihi.
gitu loh. Jadi murid-murid ini harus saling mengasihi. Ya, saya yang Tuhan dan Tuhan dan gurumu aja mau gitu melakukan itu. Jadi kalian tuh harus saling mengasihi, itu maksudnya. Dia berikan contoh seperti itu. Gitu. Oh, ini ada yang ngomong nih. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Kalau nggak bohong Ya, bukan Kristen dong, killing. Ya, ini rata-rata akan dibantah seperti itu oleh mereka gitu. Nah, sekarang saya kasih ya karena tahu kan ya. Saya karena kasih di tahu ya, situ killing. itu kalau Ibrani itunya kan Lord tuh Kak. Ya, sebentar. Lord itu kan bukan Ya, coba dengerin dulu penjelasannya ya. jadi memang gini Kak, sorry. Jadi mungkin gini, saya kan bukan ahli, bukan apologet Kristen. Jadi Heeh. yang saya bingung ini kenapa ada ayat-ayat sisipan, kemudian ada perubahan, ada koreksi-koreksi, revisi-revisi ayat. Tuhan jadi Tuhan Nah, gitu loh. jadi dengarkan kakak jelasin, oke? Nah, harus dapat Oke. penjelasan gitu loh biar paham ya. Jadi kata Lord ya dalam bahasa Inggris itu ada dua maknanya, yaitu Tuan dan Tuhan. Ya, tergantung konteks, tergantung konteks kalimat. Kalau tuan tanah, ya kan? Kalau di kata Lord digandingkan dengan nama orang, ya kan? Terus atau dengan benda, gitu, itu artinya tuan, tuan tanah, ya, mungkin tuan apa lagi, gitu kan? Tapi kalau kata Lord digandingkan dengan Yesus, itu artinya Tuhan. Makanya orang-orang Amerika, Inggris yang berbahasa Inggris, kalau dia berdoa, dia berdoanya oh my Lord gitu. Ke Tuhan dia ngomongnya my Lord. Ada kan ada lagu Inggris judulnya My Lord. Ada gitu. Jadi kalau lihat konteks gitu. Nah, tuan itu artinya pemilik atau penguasa. Nah, Yesus Kristus di kitab Wahyu dikatakan dia adalah Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Gitu. Tuan di atas segala tuan. Artinya pemilik di atas segala pemilik alam semesta ini. Ya. Nah, kalau udah pemilik alam semesta, siapa dia? Ya, dia itu adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Gitu, ya. Jadi bukan artinya tuan dalam artian biasa gitu, kayak tuan tanah, bukan kayak gitu ya. Ada dua mana kata Lord di situ. Oke, kalau dalam bahasa Yunaninya kurios gitu. Kalau dalam konteksnya Yesus itu ditambahin artikel who kurios, itu artinya Tuhan. Begitu. Dalam bahasa Inggrisnya Lord. Begitu, Kang Winder. Oke, Kang? Karena masih banyak yang antrian nih di bawah. Oh ya, oke. Kalau yang ngantri oke lah. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi nanti Ya, next boleh. time lah. Oke, Bagi-bagi. gantian lah Kak. Ya. Siap. Semoga Oke. juga dapat. Makasih Kak ya. Oke, Siap. makasih Kang Winder. Selamat malam. Halo.